Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PKM Kewirausahaan dengan judul proposal Jamuku, Usaha Jamu Herbal Masa Kini sebagai Solusi Menghadapi COVID-19 yang terdiri dari Muhammad Idrus Saifullah, Reni Herawati, Ulifatur Rohmah, Yuski Fajrul Falah. Latar belakang. Kasus COVID-19 di Indonesia pada 1 Juli mencapai 57.770, di mana 25.595 pasien dinyatakan sembuh dan 2.934 orang yang meninggal dunia, dilansir dari kompas.com 2020. 2. Dampak buruk di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Century of on Economic atau disingkat CORE, Indonesia memperkirakan jumlah pengangguran terbuka dapat meningkat hingga 9,39 juta orang. 3. Maka hadirlah Jamuku, sebuah solusi yang menggunakan sistem informasi jamu herbal berbasis e-commerce sebagai upaya membantu masyarakat dalam bidang ekonomi. 4. Sistem informasi ini sebagai wadah bagi konsumen untuk membeli jamu herbal di Madura. Jamu yang akan dijual seperti jamu beras kencur, wedang pokak, wedang jahe, dan lain sebagainya. Rumusan masalah. 1. Peluang bisnis jual beli jamu herbal Jamuku di wilayah Bangkalan. 2. Strategi pemasaran usaha jamu herbal Jamuku di era pandemi COVID-19. 3. Pengembangan usaha jamu herbal Jamuku di era pandemi COVID-19 di Bangkalan. Strategi pemasaran Jamuku ini memiliki 4 komponen penting. Yang pertama, place atau tempat. Usaha Jamuku ini didirikan di depan kampus UTM, di mana untuk memudahkan promosi pemetaan tempat yang bertujuan untuk memudahkan konsumen untuk mengakses tempat usaha. Selanjutnya, produk. Produk ini bahan yang digunakan sudah diujikan tingkat kesehatan, terjamin halal karena menggunakan rempah-rempah asli Indonesia yang memiliki nilai khasiat yang tinggi. Selanjutnya, teknik pemanenan komoditas kunyit, jahe, kencur, dan serai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Kemudian, pengolahan jamu tradisional ini sangat canggih karena menggunakan alat laboratorium yang memadai. Kemudian, ketentuan harga barang disesuaikan dengan kualitas barang yang tidak mengecewakan konsumen. Komponen yang ketiga, price atau harga. Harga yang ditawarkan kepada konsumen tentunya ini sesuai dengan produk masing-masing, di mana produk yang ditawarkan ini sangat ekonomis dan familiar di masyarakat, sehingga cocok sekali untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya, komponen terakhir ialah promosi. Promosi ini dilakukan secara online dan offline. Online yakni dengan menyebarkan pamflet melalui website dan jejaring sosial lainnya seperti Instagram dan Facebook, yang tujuannya untuk memaksimalkan promosi yang dilakukan kerjasama dengan media partner setempat. Berikut merupakan tampilan website usaha Jamuku, di mana di dalamnya terdapat ilustrasi terkait dengan jamu herbal seperti kunir asem, wedang jahe, wedang pokak Madura, dan lain sebagainya. Selain itu, konsumen juga dapat mengakses melalui websitenya https://wedangpokak.blogspot.com. Kemudian setelah masuk tersebut dapat memilih jamu apa yang diinginkan dan juga informasi terkait dengan jamu herbal tersebut seperti komposisi, kandungan, harga, dan lain sebagainya. Pada pengisian biodata pemesanan, ketika konsumen akan memesan atau membeli suatu produk jamu herbal, maka konsumen dapat mengisi nama, nomor HP, alamat, kode pos, ataupun kota. Selanjutnya akan secara otomatis terinput dari harga atau price jamu herbal dalam website. Untuk lebih detailnya, ketika sudah memesan, maka akan ditampilkan dari produk tersebut, kualitas, ukuran, dan harganya. Juga payment method, artinya si konsumen ini
dapat mengirim cash maupun dari ATM. Selanjutnya ada analisa usaha. Di sini analisa usaha kami menggunakan analisa SWOT, yaitu terdiri dari strength, ya, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats, yaitu ancaman. Analisa yang pertama yaitu strength, dalam segi kekuatan. Dalam usaha kami memiliki beberapa kekuatan, diantaranya usaha kami ini belum terdapat sejenisnya di wilayah Madura karena kami baru pertama. Yang kedua yaitu harga jual yang kami tawarkan relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan konsumen. Yang ketiga, lokasi usaha ini tergolong strategis dan mudah dijangkau. Yang keempat, kami memanfaatkan e-bisnis sehingga kami bisa menggunakan jangkauan yang lumayan. Yang kelima, menggencarkan edukasi kewirausahaan, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Selanjutnya yaitu kekuatan selanjutnya yaitu jamu tradisional Madura ini berbahan rempah-rempah asli Indonesia dan sistem pengolahan produk tanpa menggunakan bahan kimia sedikit pun. Kemudian analisa yang selanjutnya yaitu analisa kelemahan. Di balik kekuatan, di sini kami juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, kami masih menggunakan manajemen usaha yang masih sangat sederhana. Karena kami baru merintis sehingga kami masih menggunakan manajemen yang terbilang masih sederhana. Kemudian kelemahan kami yang kedua yaitu target konsumen yang masih sebatas masyarakat di sekitar kampus UTM. Yang ketiga, biaya untuk membuat mesin pengolahan jamu sangat besar. Dan kelemahan kami yang keempat yaitu kami perlu merancang mesin pengolahan jamu yang tepat guna sehingga menghasilkan minuman yang berkualitas. Ini nomor 3 yaitu opportunity atau peluang. Peluang dari jamuku yaitu yang pertama peluang pasar untuk mendapatkan konsumen yang menjanjikan. Yang kedua belum ada pesaing khususnya di sekitar Madura. Lalu selanjutnya keterbukaan untuk menggunakan teknologi baru ke depannya untuk membuat kemajuan besar baik di bidang promosi maupun strategi usaha. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, masyarakat lebih memilih produk jamu yang sudah familiar seperti sekarang ini, sehingga ada persaingan dengan produk jamu tradisional. Selanjutnya, ancaman selanjutnya yaitu munculnya pesaing baru. Untuk mengatasi hal ini dilakukan pembangunan brand image sehingga dapat mempertahankan peta pemasaran dan menjadi market leader di segmen pasar. Selanjutnya yaitu mengenai metode pelaksanaan. Untuk metode pelaksanaan dari jamuku yaitu yang pertama persiapan, pelaksanaan, pemasaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Untuk persiapan ini ada beberapa tahapan yaitu yang pertama survei, persiapan tempat usaha, pencarian klien, dan yang terakhir persiapan pembuatan website. Mengenai pelaksanaannya ada beberapa tahap yaitu yang pertama penerimaan jamu herbal dari klien, mendata pemesanan, dan pengemasan serta pelabelan. Yang ketiga yaitu pemasaran. Usaha jamuku ini melakukan promosi dan pemasaran melalui offline dan online. Pemasaran offline ini secara langsung melakukan penyebaran pamflet di sekitar pangkalan kota, dan online yakni produk jamu herbal dipasarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan website. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini dilakukan setelah program berjalan selama 1 bulan sekali. Adapun yang perlu dievaluasi yakni mulai tahap persiapan hingga pasca kegiatan berlangsung. Evaluasi ini diikuti oleh anggota jamuku. Tujuannya untuk perbaikan dan pengembangan usaha jamu herbal ini untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu mengenai anggaran dana. Untuk anggaran dana yang dilampirkan yaitu yang pertama fasilitas penunjang sebesar 4.175.000. Yang kedua bahan habis pakai sebesar 5.240.000. Yang ketiga perjalanan 1.800.000. Dan yang keempat lain-lain sebesar 250.000, sehingga total anggaran dana yaitu 11.465.000. Berikut adalah
terkait dengan jadwal kegiatan pelaksanaan, mulai dari survei, persiapan tempat pencarian klien, persiapan pembuatan website, menerima jamu herbal, mengumpulkan pesanan jamu herbal, lalu ada pengemasan dan pelabelan, penyebaran pamflet, kalkulasi profit, penyaluran donasi, dan yang terakhir penyusunan laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.